Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-5 menceritakan tentang Elia yang mendapat ancaman dari Isabel setelah Elia membunuh semua nabi-nabi Baal. Dan waktu Elia menerima ancaman itu, Elia merasa takut dan gentar dan dia ingin mati. Dia berdoa kepada Tuhan ingin mati katanya. Lalu Elia tertidur. Dan saat Elia tertidur, seorang malaikat membangunkan Elia dan menyuruh Elia untuk makan dan minum. Ayat 6 sampai ayat 10 saya bacakan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, roti dan air yang diberikan oleh malaikat ini menggambarkan tentang tubuh dan darah Yesus yang terpecah bagi kita. Dan juga ada tafsiran yang kedua, yaitu ini adalah firman Allah dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita makan dan minum. Dan oleh tubuh dan darah Yesus dan juga oleh firman dan Roh Kudus yang kita makan, ini kita bisa mendapat kekuatan sama seperti Elia sampai ke Gunung Horeb. Kekuatan untuk kita mencapai gunung Allah, mencapai kepada Allah melalui firman Allah dan Roh Kudus. Dan kita melihat bahwa Elia kecewa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi sekarang mereka mau membunuh aku." Elia kecewa karena dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi tetap ada yang ingin membunuh dia. Seolah-olah Allah tidak menjaga Elia. Dan apa yang Elia rasakan ini, dia terfokus, dia terpaku di situ. Fokusnya adalah bahwa ya Allah tidak menolong saya. Ya saya tetap ada yang mau membunuh. Walaupun dia sudah dikuatkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sampai 2 kali. Itu tidak cukup kuat untuk membuat dia sanggup menekan atau mengatasi kekecewaannya. Dia tetap fokus sama kekecewaannya, dan makanan minuman yang diberikan, firman Allah dan Roh Kudus yang diberikan tetap tidak ada fungsinya bagi Elia. Pelajaran apa bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Mari kita fokus pada Tuhan. Mari kita fokus pada firman Tuhan dan Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mengatasi kekecewaan, supaya kita tidak tenggelam seperti Elia dalam kekecewaan dan isinya hanya protes kepada Tuhan seperti Elia. "Aku bekerja segiat-giatnya, tapi tetap ada yang mau bunuh aku." Ada protes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita fokus pada firman Tuhan dan Roh Kudus supaya kita kuat, supaya kita tidak terhanyut oleh kekecewaan, dan kita bisa memandang Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, menegur kami, Tuhan, supaya kami jangan fokus pada kekecewaan, supaya kami jangan fokus pada pengertian kami sendiri. Engkau, Tuhan, selalu menolong kami. Hanya kami, Tuhan, yang kehilangan kepercayaan, seperti Elia yang fokus pada masalah, kehilangan kepercayaan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong supaya kami bisa fokus padamu, sehingga kami terus percaya kepadamu, dan kami tidak memandang kepada segala masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umatmu, jemaat-jemaatmu. Mereka akan menjalankan segala aktivitas mereka. Tuhan, jaga lindungi. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, pertahanan tubuh yang kuat. Dalam menjalankan semuanya, Tuhan juga beri hikmat. Tuhan, beri
keahlian, kemampuan Tuhan dalam menjalankan semuanya. Apapun yang mereka hasilkan, semuanya bermutu baik. Bagi yang belajar, yang sekolah, anak-anak-Mu Tuhan, juga Engkau memberi hikmat. Mereka dapat mengerti setiap pelajaran, mereka dapat menerimanya itu dengan baik. Nama-Mu saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.